Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya cara yang tidak pernah kami duga. Yes, amin. Saat kami mengalami keadaan yang paling sulit hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang Amin. baik. Amin. Kami nggak perlu takut Yes. menjalani masa-masa yang makin sulit. Kami tidak perlu takut menghadapi banyak tantangan di depan kami. Karena kami tahu kami berjalan dengan Tuhan yang Amin, besar. amin. Kami percaya Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Saat kami mengandalkan Tuhan, hidup kami pasti diberkati. Amin. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar apa yang jadi pesan-Mu Tuhan akan tersampaikan sehingga kami pulang kami diubahkan. Amin. Terpuji nama-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya kalau saudara dengar kesaksian itu mungkin ya buat hidup seperti seorang Ibu Friska itu enggak gampang. Saya kenal Bu Friska itu dari usia 28 tahun. Jadi istilahnya kalau menurut orang itu ya sudahlah nikah lagi mungkin ada banyak masukan. Tapi saya cuma bilang waktu itu sama Ibu Friska, sudah hidup itu enggak usah menyimpang mengikuti apa kata dunia, sekalipun mungkin kau punya potensi ya waktu umur 28. Sekarang udah umur berapa ya Friska? 45 ya. Waduh itu enggak gampang ya. Jadi kita percaya bahwa perjalanan hidupnya itu benar-benar kalau enggak karena kekuatan Tuhan. Secara realita yang mau mati duluan siapa? Hidupnya loh ya. Waktu itu sudah benar-benar dokter sudah menvonis bahwa angkat tangan saudara. Tapi lihat apa yang hari ini Tuhan ubahkan, justru suami sama pelakor meninggal dan dia tetap hidup dalam anugerah Tuhan sampai hari ini tetap sehat ya. Bisa melayani Tuhan itu salah satu anugerah. Bahkan saya lihat 3 anaknya sekarang sudah besar-besar. Anaknya sekolah di Jerman ya Friska. Coba secara akal madesu enggak sih? Lihat kalau secara akal hidup umur 28 tahun loh saudara ya. Diterjang badai dan sebagainya. Kalau Tuhan yang hari ini membuka pintu, enggak ada yang bisa menutup. Makanya kita hari-hari ini enggak usah takut seperti tema khotbah saya. Kemenangan saat semua hancur. Orang berpikir kalau hancur ya sudah enggak punya masa depan. Tapi siapa yang bilang selama kita punya Tuhan kita pasti akan melihat kemenangan di depan. Enggak perlu takut, faktanya saudara memang hancur, saudara enggak punya apa-apa, saudara enggak bisa apa-apa. Tapi kita punya Tuhan sumber dari segala kehidupan kita yang bisa melakukan segala perkara. Itulah Tuhan yang hebat ya. Sebenarnya hari ini saya ngomong sama Ailing, saya hampir cancel untuk datang ke sini karena saya lagi menunggu kelahiran cucu saya ya. Ini sudah minggu-minggu ini gitu ya. Tapi ketika saya beberapa hari yang lalu, saya sudah cerita ya di khotbah saya beberapa hari. Saya itu suka ambil ayat yang bentuknya kapsul, isinya 365 kalau nggak salah, satu toples itu kecil ya. Saya itu kalau lagi tiap hari mau berdoa saya bilang gini, ayo Tuhan bicara apa. Nah kemarin beberapa hari yang lalu kapsul itu jatuh saudara di kasur saya karena ketampel tangan. Itu 300 lebih kapsul di situ ya, itu 300 kurang lebih sudah mungkin hilang pokoknya ada 300 lebih lah, satu kapsul itu 365. Dan saya itu cuman bilang gini sama Tuhan, Tuhan satu kapsul yang paling terakhir saya masukkan itu berarti peneguhan Tuhan buat hidup saya. Saya ambilin ya 300, saya masuk. Ada satu kapsul benar-benar yang tertinggal, terselip di bawah guling saya saudara. Saya pikir dalam nama Yesus berkat, pemulihan, wah kemenangan gitu. Saya buka isinya, ikutlah aku, jadilah
penjala manusia. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang Tuhan ternyata satu terakhir dari 300 kapsul. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin penjala manusia. Makanya hari ini saya bisa ada di tempat ini. Karena saya tahu waktu itu sangat berharga. Kalau dunia waktu adalah uang. Kita sebagai anak Tuhan, waktu adalah melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Sebelum kita berakhir di dunia ini, makanya yang lagi ngalami masalah gak usah takut. Apapun masalah kita percaya kalau Tuhan masih punya kehendak. Karena rencananya harus digenapi. Berarti lewat proses itu sesuatu yang mulia. Siapa yang bilang hidup ngalami masalah itu bencana? Enggak. Hidup di dalam masalah bersama Tuhan itu adalah berkat. Amin. Nah kita lihat satu hal ya. Hari ini menjalani kesusahan itu enggak usah takut. Kesusahan sehari cukup sehari. Tapi di tengah kesusahan kita enggak boleh susah. Itu kata kuncinya. Kesusahan harus dijalani. Karena kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahannya sendiri. Berarti kalau direnungkan kata-kata ini, hidup kita ini susah loh saudara. Ya gimana jalani kesusahan sehari cukup sehari, besok bukannya punya kebahagiaan, ketemu kesusahan lagi. Bentuknya lain nanti. Tapi yang penting jangan menjalani kesusahan itu dengan susah hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan tetap berjanji memelihara saudara dan saya menjalani masa-masa yang sulit, yang sukar, yang susah. Ketika kita dipelihara Tuhan, maka hidup kita akan mengalami satu sukacita yang luar biasa. Amin. Nah kita lihat ayatnya sekilas ya. Bagaimana di 2 Tawarik kita belajar bagaimana ayat ini akan saya jelaskan secara jelas. Di 2 Tawarik 20 ayat 9. Kita baca bagaimana kita belajar lagi dari seorang Yosafat. Kenapa sih di masa-masa kehancuran itu kemenangan itu terjadi. Yang pertama yuk kita baca. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami. Ada banyak kesusahan yang hari-hari ini saudara lewati. Ya, kalau lihat dari perjalanannya Bu Friska enggak gampang. Punya suami ya, rasanya yang enggak punya suami sudah dia putus asa. Bayangin kalau di usia 28 saudara sudah mengalami badai yang berat. Suami yang sudah tidak mau tahu lagi. Dan seolah-olah ketika dia sakit mungkin suaminya mendengar, pelakor mendengar pasti bilang gini, hore ya kita yang berdosa, kita yang selamat ya. Sial deh sudah diceraiin suami, sakit lagi, sudah dokter angkat tangan ya. Mungkin itu yang terjadi, tapi ini belum final. Perjalanan hidup gak tahu 5 tahun kemudian ya waktu itu ya. Suami tiba-tiba dia telepon saya, Bu Eli, Celi, suamiku sakit, parah katanya. Ya sudah doakan, saya sempat suruh dia ke Singapura ya, nyamperin suaminya. Saya bilang kamu harus ke sana. Dia tanya perlu enggak saya ke sana? Perlu. Sekalipun kamu sudah diceraikan tetap itikat baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Dan singkat cerita dia sempat menyamperin suaminya yang lagi parah. Dia sempat ngerawat juga ya di Singapura ya. Dia sempat ngerawat dengan tulus ya. Sehingga waktu suaminya pulang dan saya percaya Friska ini menang secara surat dunia, surat cerainya keluar. Tapi dia berhasil menyelesaikan pertandingannya dengan baik sampai maut memisahkan. Makanya anak-anaknya diberkati enggak? Jelas. Kenapa anak-anaknya bisa sampai sekolah di luar negeri, anak-anak dalam keadaan baik? Karena Tuhan memperhitungkan keturunan orang benar. Jangan jadi keturunan orang bercerai, lebih lagi keturunan orang berzina. Karena setelah bercerai menikah lagi, itu nanti beda upahnya. Selama kita bisa mempertahankan perkawinan menjadi keturunan orang benar, pertahankan itu buat anak-anak. Kemarin saya khotbah di TikTok, saya bilang ternyata kalau orang bertahan dalam perkawinan di Maleakhi 2 ayat 15-16 itu tidak ada ruginya. Tuhan itu memberikan berkat kesatuan, jelas. Daripada pisah,
bersatu itu berkatnya beda. Yang kedua ada berkat keturunan ilahi. Yang ketiga ada berkat kesetiaan. Jadi jangan main-main dengan perkawinan. Waktu engkau bertahan walaupun bercucuran air mata, 3 berkat ini kita jarah. Berkat kesatuan, berkat keturunan ilahi, berkat kesetiaan. Itu di Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16. Nah, hari ini kita lihat bila sesuatu malapetaka terjadi menimpa kami. Mungkin hari-hari ini malapetaka apa yang sedang terjadi? Mungkin hari ini saudara ngalami pedang, penyakit, kelaparan. Apa yang dilakukan Yosafat? Kami, apa saudara, akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena apa saudara? Karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Percayalah kita masih punya hari ini, jangan putus asa. Siapa yang lagi menghadapi badai besar, jangan putus asa. Masih ada nama Tuhan, nama di atas segala nama. Yang hari ini ketika kita berseru, saya percaya saudara kalau hari ini kau mengalami malapetaka yang besar. Dan kita berseru dalam nama Tuhan Yesus, berkat ada di atas rumah tanggaku, kesehatan ada di dalam tubuhku, berkat ada atas anak-anakku. Sekalipun hari ini aku tidak punya apa-apa, tapi aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kutuk, tidak ada yang namanya masa depan suram buat orang-orang benar di tengah hancurnya rumah tangga, ekonomi dan sebagainya. Percayalah, kalau itu yang kita serukan, maka firman Tuhan berkata, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus pasti selamat. Tidak ada orang yang hari ini putus asa. Lihat ya berikutnya. Ayat ke-15. Kita lompat ayat yang ke-15. Dari 9 supaya cepat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah apa saudara? Takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Pesan Tuhan siang ini, apapun masalahmu, sebesar apapun badai hidupmu, hutang, masalah rumah tanggamu besar. Pesan Tuhan siang ini, jangan takut dan terkejut. Apa yang kita alami pasti lihat kemenangan. Yang penting mental kita, sikap hati kita, jangan takut dan terkejut karena sesuatu yang besar. Karena yang menyertai saudara dan saya itu jauh lebih besar. Amin. Nah berikutnya, sebab bukan kamu, nah ini alasan yang luar biasa. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Allah. Apapun masalah, kalau diukur dari kemampuan kita yang berperang, kita mungkin sudah tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan terkejut, karena aku yang berperang menghadapi masalahmu yang besar. Kira-kira semua masalah beres enggak saudara? Kenapa kita tidak lihat solusi masalah? Satu pintu membuka banyak pintu karena kita berperang terus. Kita putar otak cari hutang, kita putar otak cari tahu suami kita di mana. Ya seperti tadi Friska cari tahu detektif. Memang detektif bisa tangkap di mana suaminya berada dengan wanita taubat. Tapi satu hal itu tidak membuat solusi. Izinkan hari ini sekalipun Tuhan tidak menjawab bim salah bim karena kita lagi dilatih untuk percaya. Tapi kalau Tuhan yang berperang tanpa perlu detektif, percayalah Tuhan pasti beri kemenangan. Dengan cara itu tadi pujian yang tidak terduga-duga. Cara kita sebagai manusia itu cara yang
hari ini cara biasa. Tapi kalau cara Tuhan menyelesaikan masalah kita, kita akan kagum dan kagetnya luar biasa. Amin. Nah berikutnya lompat ayat 17. Apa yang firman Tuhan katakan ya. Saya bahas 3 hal cepat. Dalam peperangan ini tidak usah apa saudara 17 berikutnya. Tidak usah kamu bertempur. Ya, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal aja berdiri di tempatmu dan lihat. Enak loh ikut Tuhan. Kalau Tuhan yang berperang disuruh diam, cuma lihat kemenangan. Bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Diulang lagi. Janganlah takut dan terkejut, majulah besok. Artinya gini, menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu. Artinya gini, saudara dan saya tidak usah takut menghadapi hari esok. Jalani aja, hadapi. Hutang besar loh Bu Eli, bangkrut, hadapi. Suami selingkuh sampai enggak pulang rumah, WhatsApp di blok. Tuhan memberikan pesan siang ini. Jalani aja, maju, hadapi. Hutang hadapi. Apapun hadapi. Tapi bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatanku yang akan berperang buat kamu. Sampai kamu lihat kemenangan dalam keuanganmu. Keuanganmu akan pulih, rumah tanggamu akan pulih, kesehatanmu pulih, anak-anak pulih. Karena aku yang berperang. Berarti hari ini kita disuruh apa saudara? Nanti lihat 3 hal. Nah apa yang terjadi? Ayat 27 ketika Tuhan berperang ya kita baca. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan apa? Sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Logika waktu kita menghadapi malapetaka, duka cita atau sukacita pasti. Jujur kalau posisi seperti Ibu Friska di usia muda, suami sudah error ya, terus sudah error, yang error sehat dia kena vonis penyakit ya. Saya percaya setiap apapun proses itu pasti Tuhan itu baik. Mungkin hari ini kalau dia enggak ngalami sakit ya Bu Friska itu enggak lihat, enggak ketemu Tuhan. Ketemunya apa? Tiap malam kalau dulu dia cerita saya ketawa saudara ya. Dia bilang saya tanya kamu ini hari-hari kerjanya apa? Waktu hidup dugem-dugem ya. Kalau siang subuh sampai siang dia tidur. Nanti setelah bangun dia ke salon dandan diri, malam mulai dugem-dugem. Nah ini tiap hari, jadi dibalik. Kalau dia enggak ngalami sakit penyakit, itu akan jadi pola hidup yang tanpa dia sadari arahnya menuju maut. Tapi bersyukur karena Tuhan baik dan waktu dia berserah total sama Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Kita lihat 3 hal, buka PowerPoint-nya. Hari ini pastikan kita ini dalam perjalanan, enggak usah takut yang lagi ngalami malapetaka besar, masalah besar. Kita ini dalam perjalanan menuju kemenangan. Tuhan memberikan sukacita. Luar biasanya Tuhan, kenapa? 3 hal, yuk buka. Kemenangan saat semua hancur, kenapa? Karena di kitab Yosafat di mana Tuhan itu pasti menyelamatkan. Yang kedua, Tuhan berperang buat kita, kita diam saja. Yang ketiga, Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Hari ini pastikan ya di ayat 17 itu berkata, dalam peperangan ini tidak usah bertempur, berdirilah di tempatmu bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Berarti 3 hal ini ketika Tuhan berperang dia menyertai saudara dan saya. Pasti di balik semua yang hancur ada kemenangan. Hari ini saudara jangan pikir Tuhan kok enggak bertindak.
Tapi saudara perlu tahu, kalau Tuhan yang hari ini ada di tengah-tengah saudara, dia bukan diam. Dia lagi melakukan 3 hal ini buat menggenapi firman-Nya. Hari ini Tuhan berkata buat setiap saudara dan saya, aku pasti menyelamatkan rumah tangga, keuangan, anak-anak, bisnismu, semua yang lagi dalam masalah, dan aku yang akan berperang. Engkau tidak mampu, tidak apa-apa. Yang penting hari ini tetap berdiri di atas iman percayamu kepadaku. Engkau akan melihat pasti kemenangan dan hadapi semua ini. Jalani. Besok belum melihat jalani. Karena aku pasti menyertai orang benar di tengah sulitnya hidup. Kalau kita hari ini tidak berani menghadapi tantangan yang besar, maka kita tidak akan lihat mujizat. Tapi kalau kita berani karena Tuhan menyertai, lewat api tidak akan dihanguskan. Lewat sungai tidak akan hanyut. Lewat air saudara tidak akan pernah tenggelam. Karena Tuhan yang menyertai saudara jauh lebih besar. Hadapi hari-hari ini ya. Saya melihat ada seorang ibu juga yang barusan ini kasihan juga ya. Saya itu sampai kadang lihat kehidupan ini ngeri loh saudara, di akhir zaman. Raja tega itu sedang muncul saudara. Ada seorang ibu yang nangis, dia bilang gini, Bu, saya ini seumur-umur gak pernah loh Bu nyalai aturan. Saya ini ya baik sama suami. Saya ini ya jadi istri yang bisa masak. Saya bukan seorang istri yang tidak bisa apa-apa. Saya disuruh kerja cari uang, ya bisa. Saya hari ini disuruh apapun bisa. Saya ya jadi guru les buat anak-anak. Anak-anak sekolah pintar. Bu, saya seorang istri yang serba bisa. Dan saya tidak pernah neko-neko. Kalau sampai hari ini suami saya sukses, itu pun tidak lepas dari peran saya. Tapi ibu tahu, apa yang dilakukan suami saya atas hidup saya ketika dia sukses hari ini. Saya hari ini Bu dipisahkan dari anak. Saya ditaruh surat gugatan cerai dengan banyak alasan. Katanya saya ini berusaha untuk melukai anak. Saya dituduh sebagai seorang istri yang punya penyakit NPD katanya ya. Dan sebagainya, hari ini gugatan tiba-tiba datang, saya mau diceraikan, anak mau diambil hak asuhnya. Bu, bayangin buat saya hancurnya seperti apa. Dan saya tanya, kenapa suami bisa seperti itu? Hanya karena suami jatuh cinta dengan seorang janda Bu Eli. Janda itu Bu Eli kalau cantik masih masuk akal. Dan dia kirim foto jandanya saudara. Saya lihat ya ampun dari segi mana itu ya. Saya bilang loh dari segi wajah itu pas-pasan di bawah rata-rata. Iya Bu, lah ini istrinya cantik loh. Istrinya itu badannya kecil gitu ya. Terus wajahnya cantik, mukanya dandan ya. Kayak itu loh artis Korea, kayak pemain kayak artis Korea yang K-pop gitu. Dandan, cantik ya. Dia bukan seorang istri yang hari ini. Dan terus dilihat lagi. Saya sampai ngamati ya, saya bilang gini, suami-suami ini konslet loh ya. Heran saya. Ini muka pas-pasan, terus saya lihat dari segi badannya, saya zoom saudara. Saya tarik, loh iya Bu Eli. Terus Bu Eli lihat apa lagi? Saya lihat, pendek ya, bener cebol. Ya ampun. Lah istrinya ini tinggi semampai. Yang badannya tinggi lah, ini perbandingannya kalau jalan sama pelakor kayak angka 10 saudara. Saya cuma merenung, setelah dia konseling saya tutup ya. Saya itu sampai perbesar berapa kali saya lihat gini. Lihat wajahnya, kok pikirannya error di mana ya? Sampai tega mau menceraikan istrinya, memisahkan dengan anaknya sendiri. Saudara kira-kira ini benar-benar zaman yang benar-benar sudah zaman edian saya bilang. Sudah tidak masuk akal. Dia cuma bilang gini, Bu apa yang mesti saya lakukan? Saya itu kalau tidak lihat khotbahnya Ibu Eli, saya sudah mau bunuh diri loh Bu. Saya sudah punya ancang-ancang mau berdiri di lantai berapa. Waduh di Surabaya barusan ada loh saudara. Seorang mahasiswi bunuh diri dari lantai 22. Itu hanya karena
pacarnya di WhatsApp katanya enggak jawab-jawab atau bagaimana, tiba-tiba bunuh diri. Hari-hari ini banyak orang yang sudah rapuh. Mereka merasa bahwa hidup ini ya ini. Kalau terjadi ini ya ini yang menentukan hidupku. Saya cuman bilang sama ibu ini, yuk Bu, kamu ingat ya Bu, kemenangan pasti terjadi. Ibu hadapi aja suami dengan gugatan cerai di pengadilan. Ibu enggak perlu takut karena yang menyertai ibu jauh lebih besar. Satu tangan aja ibu cukup. Dia bilang, Bu, saya butuh siapa? Enggak usah butuh siapa-siapa. Ibu cukup butuh Tuhan yang besar. Lanjut di pengadilan, hadapi pengadilan, ibu jangan enggak hadir. Nanti semua itu akan dimenang. Dan singkat cerita saudara tahu, suaminya itu sudah menghadapi seperti ini. Dan saya lihat daftar pengacara yang dipanggil suaminya, itu pengacara yang terkenal yang punya nama beken saudara. Berarti berani bayar mahal. Bayangin seorang istri ngadepi. Saya tahu, saya bilang memang buat kamu peperangan enggak gampang. Mungkin istri uangnya terbatas karena semua dia enggak pernah kerja kayak Cinderella itu tadi. Bayangin enggak pernah kerja, suami kayak Cinderella tiba-tiba berubah seperti itu. Dan sampai anak mau direbut semuanya. Kira-kira kalau enggak mati itu benar-benar kasih karunia. Saya bilang gini, ibu mulai hari ini fokus sama Tuhan. Pasti. Nah, lihat 3 langkah. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan pasti menyelamatkan. Buka PowerPoint-nya. Hari ini apa yang Tuhan mau pesankan buat kita. Yang lagi ngalami badai yang besar. Pastikan kita jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 yang berkata seperti ini. Janganlah takut sebab aku apa saudara menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Siapa yang lagi takut, yang lagi bimbang, jangan pernah lihat masalah. Lihat aku ini Allahmu. Tiap kali saudara takut mulai ingat bahwa Tuhan di samping saudara bilang gini, jangan takut, jangan bimbang ya. Aku ini Allahmu yang menyertai, meneguhkan. Bahkan aku pasti menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku cukup. Makanya 1000 tangan mau menjatuhkan hidupmu, kita cukup 1 tangan Tuhan yang membawa apa saudara? Kemenangan. Siapa yang takut mulai ingatkan, dalam hidupku ada Tuhan Allah yang menyertai dan menjamin pasti menang. Amin. Yang kedua, jangan terkejut, buka di 1 Petrus 4 ayat 12. Ini akan jadi rema. Kalau Tuhan berkata sama Yosafat, jangan takut, jangan terkejut, percaya bahwa engkau akan melihat kemenangan yang aku akan lakukan. Siang ini juga Tuhan yang sama berbicara buat saudara dan saya. Jangan takut, jangan terkejut, percaya saja. Nah 1 Petrus 4, saudara yang kekasih apa yang sering Tuhan katakan. Jangan apa saudara, kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu hanya sebagai apa saudara? Ujian, seolah ada yang luar biasa. Jangan terkejut, siapa yang lagi ngalami shock. Hari ini katakan, ini cuman ujian. Jangan takut sebab Tuhan adalah Allah yang memberi kemenangan. Jangan terkejut, semua yang terjadi heboh, luar biasa. Api nyala siksaan ini cuman ujian kehidupan. Jadi semua itu bukan selamanya, pasti akan berlalu. Badai hidupmu pasti akan berlalu dengan kemenangan. Yang ketiga, percaya saja. Buka di Markus 5 ayat 36 dan 39. Kita percaya hari ini gak ada orang yang takut lagi pulang dari tempat ini. Ngadepi tantangan yang saudara gak mampu, saudara gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sudah berkata siang ini, aku pasti menyelamatkan. Jangan takut, jangan terkejut, percaya saja.
Itu yang Tuhan katakan buat Yosafat saat menghadapi pertempuran yang besar. Yang berikutnya kita lihat Markus. Nah, tetapi Yesus ini waktu anak Yairus mati, ya, orang bilang gini, percuma lah, sudah buat apa nangis, buat apa hari ini merepoti guru, toh anakmu sudah mati. Mungkin hari ini ada banyak suara sumbang yang berkata, mimpi keuanganmu bisa pulih. Mimpi rumah tanggamu bisa pulih. Mimpi kamu akan lihat hari esok. Semuanya ini mimpi. Tapi Tuhan sudah berkata, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita akan seperti orang bermimpi. Hari ini jangan pernah bermimpi, berhenti bermimpi bersama Tuhan. Selama engkau punya mimpi, rumah tanggaku pasti pulih Tuhan. Aku pasti berpelukan Tuhan, walaupun hari ini suamiku di mana aku juga tidak tahu Tuhan. Aku diblok, ditinggal. Percayalah ada kesaksian yang luar biasa. Saya sampai nangis lihat ibu ini waktu kesaksian sama saya. Minggu depan yang kesaksian di Zoom itu juga bagus. Nah, ibu ini bilang gini, saya itu sudah tidak pernah berharap apa-apa Bu sama suami saya. Tapi saya tetap berdoa mengatakan sesuatu yang baik. Bayangin mimpi gimana, wong tidak ada kabar, tidak pulang sudah 1 tahun. WhatsApp di blok, semua akses sama dia di blok. Kita sudah tidak tahu di mana. Sampai suatu kali tiba-tiba tanpa dia sadari. Dia lagi enak-enak duduk-duduk, suaminya datang. Suaminya datang peluk dia. Dan suaminya berkata, maafin aku. Hari ini kasih aku kesempatan. Aku mau hari ini menjadi seorang suami. Aku mau membuktikan bahwa aku adalah suami yang baik. Tolong kasih aku kesempatan sekali lagi untuk membuktikan bagaimana aku mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Singkat cerita, ternyata suaminya dilawat Tuhan waktu tidur. Suaminya ini ketemu Tuhan, ya, dia dimimpiin ketemu Tuhan, tidak tahu bagaimana, tiba-tiba suaminya, dan sampai hari ini suami ini bertobat, cinta Tuhannya luar biasa. Makanya jangan menyepelekan kuasa Tuhan. Mimpi aja terus, mungkin kau bangkrut kalau orang bilang gini, aku diberkati, aku pasti tahun depan aku pasti punya rumah. Orang mungkin bilang gini, mimpi bisa punya rumah, hari ini aja kamu sudah bangkrut. Tapi bersama Tuhan, kalau itu iman, kan Tuhan bilang sama Yosafat, berdiri aja artinya kita berdiri di atas iman. Apa yang kau percaya sama Tuhan? Kalau engkau bilang bangkrut, ya bangkrut terus. Tapi kalau engkau di tengah bangkrut, imanmu berkata enggak bangkrut Tuhan. Lihat yo, apa yang dilakukan Tuhan di ayat 5, ini luar biasa. Baca 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, apa saudara? Jangan takut, percaya saja. Ayat 39 kita lompat. Mereka tiba di rumah, 38 dulu. 38 dulu. Nah, mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Lihat ya, mungkin hari ini kita meratap. Kita ribut sendiri, gimana Tuhan, gimana, tabrak sana, tabrak sini. Tapi lihat ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, apa yang membuat Tuhan sebal? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Hari ini kita ribut, kita nangis, kita panik karena kita lihat hutangmu mematikan. Suamimu selingkuh mematikan. Anak-anakmu hari ini narkoba terlihat mematikan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan. Jangan ribut. Jangan terus tinggal dalam kesedihan. Karena semua yang terlihat hancur ini kemenangan. Ini cuman sesaat. Ini cuman tidur. Setelah itu pasti hidup kembali. Senyatanya itu. Ya, jadi percaya saja hari ini saudara 3 hal. Tuhan menyelamatkan apa saudara? Jangan takut. Jangan terkejut. Yang kedua, percaya saja yang mati pasti bangkit. Yosafat melihat kemenangan sekalipun dia mengalami banyak malapetaka,
tapi Tuhan memberikan kemenangan sukacita dan dia melihat kemenangan. Yang berikutnya, kalau Tuhan berperang, maka apa bagian saudara? Yuk kita buka di 2 Tawarik 20 ayat 18 dan 19. Apa yang dilakukan Yosafat? Hari ini kita mau praktek. Siapa yang lagi ngalami jalan buntu, jalan tertutup. Saya ngajari banyak orang-orang yang konseling sama saya praktek perangnya Yosafat. Saudara, hari ini kita praktek perangnya Yosafat. Pasti lihat kemenangan kalau Tuhan bertindak buat Yosafat. Tuhan yang sama juga akan melakukan hal yang sama buat saudara dan saya siang ini. Amin. Jadi praktek ya, nanti ya pulang mulai praktek di depan kaca, enggak apa-apa. Saya kalau ngomong di depan kaca, misalnya lagi sikat gigi nih, iblis bilang gini tiba-tiba, kamu akan hancur, ekonomi bakal susah, suamimu bakal hancur. Kamu lihat ya, kamu lihat faktanya. Saudara mulai katakan perang seperti Yosafat. Jangan pernah diintimidasi oleh iblis dan saudara tangkap. Kalau saudara tangkap, maka saudara akan jadi targetnya iblis, dijerat terus oleh iblis. Tapi waktu saudara lempar firman, maka firman Tuhan berkata, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Jangan izinkan iblis menjerat hidupmu hanya dengan fakta yang bukan nyata. Yang nyata pasti kemenangan. Yang nyata pasti ada sukacita bersama Tuhan. Itu nyatanya. Faktamu ini bukan nyata, jadi tidak perlu ditangisi, tidak perlu diributi. Makanya kalau ketemu siapapun, misalnya ketemu Bu Ailing ya, jangan bilang gini, pusing aku lihat suamiku, enggak usah. Hari ini enggak perlu ribut, enggak perlu nangisi masalah, tapi ini yang perlu kita lakukan nih. Baca di 2 Tawarik 20, satu poin kita selesai. Ayat 18 dan 19. Lalu apa saudara? Berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Saudara kalau bisa lututnya kuat, saudara mau lutut sampai muka ke tanah ya. Itu doanya di kasur aja. Mungkin telungkup, saya bisa bayangin muka sampai ke tanah. Kalau saudara lagi dalam posisi di kasur, saudara mau lutut muka ke tanah. It's okay, kita lakukan langkah profetik. Tangkep ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19. Kemudian orang Lewi, Bani Korah bangkit berdiri untuk apa saudara? Menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Hari ini yuk 3 hal buka PowerPoint-nya saudara dan saya. Kalau Tuhan berperang kita cukup diam ya. Diamnya apa sekarang? Berseru kepada Tuhan. Jangan pernah tidurkan jam doa. Saudara bisa lakukan langkah profetik seperti Yosafat yang sujud. Kepalanya sampai di tanah ya. Tidak usah di tanah, di kasur. Yang kedua, sering-seringlah menyembah Tuhan. Suara kita saat memuji Tuhan dengan nyaring. Jangan yang nyaring cuman sungut-sungut. Utang diomongin terus, pelakor diomongin terus. Suami ndak pulang diomongin terus. Seringkali yang nyaring didengar sama Tuhan. Itu bukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan dengar tiap hari anak-anaknya ngomongin hutang. Ngomongin suami, ngomongin sakitnya kanker. Sudah tahu kanker masih terus ngomong kanker. Mulai hari ini katakan Tuhan, aku percaya kanker sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Orang yang percaya responnya apa saudara? Akan berseru, sujud, menyembah kepada Tuhan dan dia akan memuji Tuhan. Itu respon, tepuk tangan. Orang kalau berdiri di atas iman, hidupnya tidak akan nyanyi sengsaraku, engkau yang menghitung, enggak. Hari ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus berkata, sebab dia besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Itu terus, amin saudara.
Dimanapun saudara dihadapkan intimidasi iblis, bokek, suamimu tuh suamimu menikah lagi. Saudara tetap mengatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Saya percaya kalau setiap jemaat PD Victory sering menyanyikan lagu ini, malaikat surga tidak akan pernah tahan. Amin. Dia akan memerintahkan malaikatnya mengutus apa yang buat saudara tidak bisa. Tuhan akan berkata, malaikat lihat ya, mungkin Cik Swet itu punya mimpi yang orang lain bilang mimpi. Hari ini tolong genapi malaikat. Dia sudah tidak pernah keluh kesah lagi tentang uang. Dia tidak perlu keluh kesah lagi tentang suaminya yang kasar. Tapi tiap kali aku yang dengar, dia selalu sujud, dia menyembah, memuji aku, betapa besarnya aku, itu yang membuat aku tidak kuat. Segera genapi mimpinya. Wow. Jaminannya apa terakhir? Yuk kita lihat. Waktu Yosafat bisa memuji, saudara lihat yang terakhir. Tuhan dalam penyertaannya, Tuhan lakukan apa? Kalau dia menyertai saudara dan saya, PowerPoint yang terakhir, yuk kita bangkit berdiri sebentar lagi. Nah ini, apa yang yuk bangkit berdiri, tidak apa-apa, bangkit berdiri. Tuhan memberikan apa saudara? Jaminan ketika Yosafat, Tuhan berkata, Yosafat, lihatlah kemenangan yang aku berikan. Nanti engkau akan tetap teguh dan kau akan lihat keberhasilan. Saudara kalau baca di ayat 17 atau 19. Ini firman berkata, ada kemenangan tetap teguh dan engkau akan berhasil. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lihat quote yang terakhir, bisa lihat kita baca sama-sama. Nah ini kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan takut, jangan terkejut, percaya saja di saat semua hancur, sebab masih ada Tuhan di pihak kita. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.